Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Menipu tauke karet sebesar 40 juta rupiah, seorang pria di Kabupaten Pali ditangkap polisi. Ribuan pesepeda dari dalam negeri serta mancanegara mengikuti ajang Sriwijaya Ranau Grand Pondok keempat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Melihat lebih dekat indahnya Desa Bura yang menjadi jantung ekonomi warga. Ya, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Faisal Dea resmi menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Ogan Komering Ilir atau UNISKI periode 2022 hingga 2026. Sebagai rektor baru, Faisal akan meningkatkan kinerja kampus sehingga melahirkan lulusan yang berkualitas. Usai dilantik oleh Ishak Meki, Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Islam BENDE Segugu Kayu Agung, Muhammad Faisal Dea resmi menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Ogan Komering Ilir atau UNISKI periode 2022-2026. Faisal Dea menggantikan rektor sebelumnya Muhammad Rashid Ridho yang sudah wafat pada 9 September lalu. Faisal Dea menegaskan sudah menyiapkan beberapa program untuk memajukan UNISKI. Di antaranya akan meningkatkan kinerja UNISKI sehingga akan melahirkan lulusan sarjana yang berkualitas meski dengan biaya yang murah. Orientasi kita adalah bagaimana kinerja dari UNISKI itu akan meningkat, baik itu dari outputnya sendiri atau kami sendiri. Memang itu dipengaruhi oleh adanya input ya, mahasiswa, dosen, dan juga prosesnya. Jadi proses ini juga tentukan. Nah, tadi dikatakan bahwa UNISKI ini termurah ya di Indonesia ya, dan berarti kita menyerah dengan kondisi seperti ini, tapi kita harus meningkatkan melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas dari proses itu sendiri. Sementara Ishak Meki selaku pembina Yayasan Pendidikan Islam BENDE Segugu Kayu Agung yakin dengan adanya rektor dan dekan yang baru mampu untuk berbenah dalam meningkatkan kualitas maupun sistem manajemen kampus. Tentunya kan dosen-dosen kita kan dosen-dosen hebat dari profesor, doktor yang dari luar negeri dan sebagainya. Dan kita juga mengikuti kemajuan teknologi, harus juga menggunakan sistem IT dan sebagainya. Mahasiswanya juga kita jaring, penerimaan mahasiswanya kan tidak hanya sekedar masuk saja, melalui proses penjaringan dan sebagainya. Iya, betul-betul ya, mahasiswa itu bisa dapat berkompetisi dengan yang lain. Dengan biaya perkuliahan murah, UNISKI mengklaim siap mewujudkan mimpi masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir yang kurang mampu menjadi sarjana. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ajang Sriwijaya Ranau Grand Pondok yang keempat kembali digelar di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Acara tahunan ini diikuti ribuan pesepeda dari berbagai wilayah di Indonesia dan mancanegara. 3.000 pecinta olahraga sepeda gunung dari berbagai daerah di tanah air dan mancanegara mengikuti ajang Sriwijaya Ranau Grand Pondok yang digelar di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dalam ajang ini, para pecinta sepeda mengelilingi kawasan wisata dengan menempuh jarak 34 km. Lintasan yang dilalui oleh peserta meliputi perkebunan kopi, pesawahan, serta danau Ranau yang berlatar keindahan Gunung Seminung. Para peserta yang mengikuti ajang ini mengaku puas dan kagum dengan keindahan alam yang disuguhkan. Rutenya itu ekstrim, jadi mau masuk danau Ranau itu jalurnya kecil, turunnya aja belok-belok. Masih alami, masih hawanya sejuk sih. Pada gelaran yang keempat ini ada 3 kategori yang dilombakan.
yaitu kelas road bike, kelas mountain bike, dan kelas seli atau sepeda lipat. Setiap tahunnya jumlah peserta yang mengikuti ajang ini terus bertambah. Bahkan pada tahun ini ada 4 peserta yang berasal dari Rusia, Ukraina, dan Jerman. Bisa dikatakan sukses dalam rangka pemulihan ekonomi dan pemulihan pariwisata yang jadi dampak terhadap multiplier efek tadi. Dan dilaksanakan kegiatan Sriwijaya Rano Grand Fondo ini yang keempat ini, dampak terhadap ekonomi kerakyatan dalam hal ini meningkat. Bisa dilihat keramaian hari ini dari sisi pengunjung saja sudah penuh, kemudian dari kuliner sudah dipenuhi juga, kemudian dari sisi pemerintah yaitu sektor pajak maupun makan minum itu juga meningkat terhadap dampak dari kegiatan Sriwijaya Ranau Grand Fondo ini. Sriwijaya Ranau Grand Fondo pertama kali digelar pada tahun 2019 silam. Ajang ini bertujuan untuk membangkitkan potensi wisata di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, khususnya objek wisata Danau Ranau, serta mendongkrak sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Ya, di Kabupaten Ogan Ilir terdapat sebuah desa yang konon banyak meninggalkan sejarah. Namanya Desa Burai. Jika dahulu Desa Burai terbelakang dan kumuh, saat ini Desa Burai berubah menjadi desa ekowisata yang menyabet sederet penghargaan tingkat kabupaten hingga nasional. Tak mengherankan jika Desa Burai menjadi jantung ekonomi warga. Pesona kampung warna-warni yang indah menghiasi desa ekowisata Burai yang terletak di Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Namun siapa sangka, 1 dekade lalu desa Burai tergolong desa terbelakang. Sebelum bertransformasi menjadi desa ekowisata pada tahun 2017, desa Burai dahulu terkenal kumuh dan terpencil. Apalagi infrastruktur akses menuju desa ini tergolong minim. Meski terletak paling ujung atau paling jauh, Desa Burai cukup dikenal oleh warga desa lain karena meninggalkan banyak cerita bersejarah. Uji uang sebelum aku nih ya, ujinya asal desa yang paling buri zaman dulu. Buri belakang. Jadi diperbagusnya oleh kepala desa Burai. Nah, itulah setahu aku itu cerita orang tua-tua dulu. Masyarakatnya kecil, desanya kecil, tapi namanya melonjak terus. Dikenal wong, dikenal kepala desa lain kan. Selalu ada kunjungan dari desa lain ke Burai ini. Sebab masuk ini kagum. Banyak sejarah di Burai ini kan. Secara perlahan Desa Burai mulai berbenah. Kepala desa mengomandani warganya untuk meningkatkan kesadaran pentingnya kesehatan, kebersihan, hingga pentingnya sektor real. Hingga pada 2015, untuk pertama kalinya, Desa Burai mengikuti lomba desa tingkat kabupaten dan menyabet juara pertama. Kemudian di tahun-tahun selanjutnya, Desa Burai meraih sederet prestasi di tingkat nasional. Dan 2020, kami ikutkan Anugerah Pesona Indonesia, alhamdulillah juara 2 kategori ekowisata, dan 2021 kami ikut Anugerah Desa Wisata kategori CHSE, dan alhamdulillah mendapat juara 5 nasional. Dan sampai sekarang alhamdulillah, dan tanggal 25 sampai 27 November nanti kita akan ada festival untuk memperingati menanya Desa Burai ikut Anugerah Desa Wisata, dan ada festival Burai. Serentet prestasi membuat Desa Burai mendapat perhatian. Tak heran jika saat ini Desa Burai menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak diminati wisatawan. Saat datang ke Desa Burai, pengunjung akan disambut dengan tarian beume yang dibawakan oleh anak-anak. Selain itu, pengunjung juga bisa membeli berbagai keunggulan produk UMKM seperti makanan khas Desa Burai, kerajinan berbahan dasar purun, dan kerajinan tenun songket untuk oleh-oleh. Makanan khas dari Desa Burai banyak macam, ada empek-empeknya, ada kemplang udangnya, ada ikan puta. Saya kira ini adalah salah satu aset yang sangat baik untuk Desa Burai. Selain mencicipi makanan khas Desa Burai, pengunjung juga bisa susur air dengan perahu sambil menikmati suasana kampung warna-warni dan pemandangan yang indah.
Potensi masyarakat kini semakin meningkat, baik pariwisata, pertanian, perikanan, maupun kerajinan. Masyarakat juga sudah mendapatkan penghasilan tidak hanya dari sektor yang sudah ada, namun makin mandiri dengan segala potensi di Desa Burai. Ibi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.